Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najwa Khairani dengan NIM 310952545 dari kelompok 21 Praktikum Mikroprosesor dan Mikrokontroler. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas pendahuluan modul 3 praktikum yaitu Communication. Yang di sini untuk soal yang pertama, jelaskan apa itu protokol UART, SPI, dan I2C. Nah, di sini untuk apa maksud dari masing-masingnya. Pertama untuk UART. UART merupakan protokol komunikasi serial asinkronus yang digunakan untuk pertukaran data antar perangkat secara serial tanpa menggunakan sinyal clock bersama. Jadi pada komunikasi ini, data dikirim bit demi bit melalui dua jalur utama yaitu TX sebagai transmit untuk mengirim data dan RX sebagai receive untuk menerima data. Karena bersifat asinkronus, kedua perangkat harus menggunakan konfigurasi baud rate yang sama agar komunikasi berjalan dengan lancar. I2C adalah protokol komunikasi serial asinkronus yang menggunakan dua jalur komunitas yaitu SDA atau serial data untuk jalur data dan SCL atau serial clock untuk jalur clock. Pada sistem I2C, terdapat konsep master dan slave. Master bertugas untuk menghasilkan sinyal clock serta mengatur komunikasi, sedangkan slave merespon permintaan dari master berdasarkan alamat atau address yang dimiliki masing-masing perangkat. Di sini SPI atau Serial Peripheral Interface adalah protokol komunikasi serial asinkronus yang berkecepatan tinggi dan menggunakan empat jalur utama, yaitu MOSI atau Master Output Slave Input, MISO Master Input Slave Output, SCLK atau SCK sebagai serial clock, dan SS atau CS yaitu Slave Select atau Chip Select. Selanjutnya untuk soal nomor 2, bagaimana konfigurasi komunikasi UART pada STM32F103C8T6 dan STM Nucleo G474RE pada hardware dan software. Di sini untuk konfigurasi UART pada asal hardware-nya itu sendiri untuk STM32F103C8T6 bisa itu menggunakan US UART dengan pin TX-nya itu biasanya PA9, RX itu PA10 sesuai dengan datasheet masing-masing komponen. Lalu di sini untuk koneksi hardware itu dilakukan dengan TX dari microcontroller dihubungkan dengan RX perangkat lain dan RX microcontroller dihubungkan dengan TX perangkat lain dan ground harus disambungkan bersama. Board dapat dihubungkan ke komputer menggunakan USB to TTL converter atau ST-Link serial communication. Selanjutnya untuk STM32 Nucleo yang 474RE itu menggunakan virtual COM port bawaan dari ST-Link sehingga dapat langsung terhubung ke komputer melalui USB. Contoh pin UART-nya misal untuk TX itu adalah PA2 dan RX adalah PA3. Konfigurasi hardware-nya itu di mana TX board-nya itu ke RX perangkat lain, RX board ke TX perangkat lain, dan ground-nya disatukan. Untuk konfigurasi UART pada software bisa dilakukan dengan STM32 Cube IDE dengan mengaktifkan peripheral USRT atau UART dan memilih mode asinkronus. Parameter yang diatur meliputi baud rate, data bits, parity, dan stop bit. Lalu setelah konfigurasi selesai, komunikasi data dapat dilakukan menggunakan fungsi hal UART seperti transmit dan receive. Soal nomor 3, bagaimana konfigurasi SPI pada STM32F103C8T6 dan STM32 Nucleo G474RE pada hardware dan software. Di sini untuk konfigurasi hardware-nya, SPI digunakan menggunakan 4 jalur utama yaitu MOSI, MISO, SCK atau SCLK, dan SS atau CS. Pada STM32F103C8T6, SPI 1 biasanya menggunakan PA7, MOSI menggunakan PA6, MISO PA5, SCK dan PA4, dan PA4 itu NSS atau CS. Ini koneksi dilakukan antar pin yang sama antar master dan staff serta menggunakan menghubungkan ground bersama. Untuk konfigurasi softwarenya PLSM32 Cube IDE. PI diaktifkan lalu dipilih mode master atau slave. Selanjutnya diatur clock parity atau CPOL dan clock path atau CPHA dan baud rate SPI-nya. Setelah generate code, komunikasi data dapat dilakukan menggunakan fungsi hal SPI transmit dan receive. Lanjut untuk soal nomor 4, bagaimana konfigurasi I2C pada STM32 S23C8T6 dan STM32 Nucleo G474RE pada hardware dan software. Untuk konfigurasi hardware itu sendiri, I2C menggunakan dua jalur komunikasi yaitu SDA atau serial data dan SCL atau serial clock. Pada STM32 F103C8T6, umumnya digunakan PB7 sebagai SDA dan PB6 sebagai SCL. Koneksi dilakukan dengan menghubungkan SDA ke SDA dan SCL ke SCL antar perangkat.
Jalur I2C biasanya menggunakan resistor pull-up agar komunikasinya itu berjalan dengan stabil. Nah, untuk konfigurasi software, biasa dilakukan melalui STP32 IDE dengan mengaktifkan peripheral I2C dan mengatur clock speed serta addressing mode. Jadi, setelah konfigurasinya selesai, maka komunikasi data antara master dan slave dapat dilakukan menggunakan fungsi hal I2C, transmit, dan receive. Lanjut untuk soal nomor 5, jelaskan perbedaan QWERTY, SPI, dan I2C. Jadi di sini untuk QWERTY itu sendiri merupakan komunikasi asinkronus yang tidak menggunakan sinyal clock. QWERTY hanya membutuhkan dua jalur utama, yaitu TX dan RX. Komunikasi QWERTY bersifat point to point sehingga hanya dapat menghubungkan dua perangkat secara langsung. QWERTY sederhana dan mudah digunakan, tetapi kecepatannya relatif lebih rendah dan kurang cocok untuk banyak perangkat. Selanjutnya itu ada SPI yang merupakan komunikasi sinkronus yang menggunakan sinyal clock dari master. Di sini SPI membutuhkan 4 jalur utama yaitu MOSI, MISO, SLK, dan SS atau CS. SPI memiliki kecepatan transfer paling tinggi dibandingkan UART dan I2C, serta mendukung full duplex communication. Namun SPI membutuhkan lebih banyak pin, terutama jika slave-nya bertambah banyak. I2C juga merupakan komunikasi sinkronus tetapi hanya membutuhkan dua jalur yaitu SDR dan SCL. I2C mendukung banyak perangkat dalam satu bus menggunakan sistem addressing. Jumlah pin lebih hemat dibandingkan SPI, namun kecepatan transfer data lebih rendah dibandingkan dengan SPI. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan untuk tugas pendahuluan modul 3 praktikum mikroprosesor dan mikrocontroller yaitu communication. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.